Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, kita kali ini mau bercerita tentang sholat. Yang sholat itu tidak wajib bagi manusia. Jadi ini kita supaya paham ya, supaya kita jangan gagal paham tentang kita mengerjakan rukun sholat. Yang pertama kita akan memakai dalil surat An-Nisa 103 bahwa sholat itu wajib hukumnya bagi orang yang beriman ya, bukan nas ya, bukan manusia tapi orang yang beriman. Itu dalam surah An-Nisa wajib hukumnya ditegakkan kepada orang yang beriman. Kok situ bro? Kok situ? Enggak. Jadi sholat wajib hukumnya bagi orang beriman. Nah, orang yang dikatakan orang beriman itu yang bagaimana? Kita pakai surah Al-Baqarah ayat 3. Coba lihat surah Al-Baqarah ayat 3 itu orang beriman itu mengetahui yang gaib, meyakini yang gaib. Itu Al-Baqarah ayat 3. Allah gaib, setan gaib, malaikat gaib. Barang siapa tak bisa membedakan yang gaib, maka belumlah dia dikatakan beriman. Karena orang beriman itu mengetahui yang gaib. Allah gaib, setan gaib, malaikat gaib. Jadi kalau kita nggak bisa membedakan yang gaib, maka belumlah kita dikatakan orang beriman. Sebab ada sejarah di dalam surah Al-Hujurat 14. Itu ketika Arab-Arab Baduy mendatangi Nabi Muhammad, mereka mengatakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya kami sudah beriman." Lantas Allah menyampaikan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa mereka itu belum beriman. Mereka itu masih Islam, karena iman itu belum masuk ke dalam dada mereka." Artinya apa? Jangan pernah kita merasa beriman ketika kita nggak mengetahui yang gaib. Contohnya ketika kita mengerjakan rukun sholat, kita nggak tahu siapa yang kita sembah, kita hanya yakin saja. Allah tak nampak, malaikat nggak nampak, setan nggak nampak. Iya kalau Allah yang kita sembah, kalau setan yang kita sembah macam mana? Kenapa? Karena kita nggak dapat membedakannya. Sementara orang beriman itu dapat membedakan yang gaib. Allah gaib, setan gaib, malaikat gaib. Nah maka kita jangan pernah merasa beriman, karena sudah diberi peringatan sama Allah. Ketika ada orang Arab Baduy yang merasa beriman, disampaikan sama Allah, "Ya Muhammad, mereka itu belum beriman, mereka masih Islam, karena iman belum masuk ke dalam dada mereka." Itu Al-Hujurat 14 kalau tak salah itu. Nah, lantas macam mana ketika sejarah itu ada? Kita semua mengaku, umat Islam itu mengaku mencontoh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ingat ya, Nabi Muhammad itu melakukan rukun sholat yang 5 waktu setelah Nabi Muhammad berjumpa kepada Allah. Setelah Nabi Muhammad jumpa sama Allah, barulah ada rukun sholat. Itulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu kan jelas. Berarti dengan sangat jelas di situ bahwa Nabi Muhammad melakukan rukun sholat setelah Isra wal Mi'raj, setelah berjumpa sama Allah. Nah, sementara kita umat Islam mengaku mencontoh Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi ada pendapat orang bahwa Nabi Muhammad itu kan pilihan yang dipilih Allah. Bukan masalah pilihan atau tak pilihan. Nabi Muhammad manusia, kita juga manusia. Nabi Muhammad belajar, kita juga belajar. Nabi Muhammad punya guru, kita juga punya guru.
Ya bagi yang mau belajar sama guru pastilah punya guru kan gitu. Intinya apa? Nabi Muhammad itu sudah mencontohkan sama kita. Nabi Muhammad itu juga sudah memberikan pelajaran bahwa kita ini sama, kita ini manusia yang daib, manusia yang hina. Berarti di situ Nabi Muhammad menyamakan kita semua. Dan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, di situ Maha Suci Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Tidak ada situ Maha Suci Allah memperjalankan Nabi Muhammad, tidak ada. Tapi Maha Suci Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Hamba di situ. Nah, ini kan banyak kita manusia yang merasa hamba Allah. Jadi kalau kita merasa hamba Allah, maka contohlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj dulu, berjumpa dulu sama Allah. Baru tegakkannya rukun. Itu jelas. Karena mulut kita mengaku mencontoh Rasulullah. Mulut kita mengaku mencinta Nabi Muhammad Rasulullah. Itu contoh. Contohlah seperti itu. Maka dalam hal ini jelas contoh orang beriman itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah orang beriman yang bisa menegakkan rukun sholat yang sebenarnya, dan itu akan kita contoh, yang akan dicontoh bagi manusia, bagi umat Islam mencontohnya. Maka contohlah. Contoh itu dengan sebenar-benarnya Nabi Muhammad. Supaya jelas. Ta'dinul akal, mulut mengaku mencontoh, tapi perbuatan kita tidak mencontoh. Berarti kita pembohong namanya. Kita ngaku cinta Nabi Muhammad, mencontoh Nabi Muhammad, tapi tak kita contoh perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad mengerjakan rukun sholat, apa yang dikerjakan Nabi Muhammad? Apa yang disampaikan syiar Islam di sebelum adanya Isra wal Mi'raj? Apa kata Rasulullah? I'lamu anna awalun wajibil ala insani ma'rifatullah bil istiqan. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwa kewajiban pertama kali itu mengenal Allah dengan yakin. Itu yang disampaikan Rasulullah. Jadi ada ilmunya dulu, berilmu untuk mengenal Allah, supaya di dalam mengerjakan sholat tidak salah sembahnya. Karena ilmu ini dapat membedakan yang gaib, yang mana Allah, yang mana setan, yang mana malaikat. Kalau sudah berilmu, kita sudah belajar mengenal Allah, tentu bisa kita bedakan yang mana malaikat, yang mana setan, karena kita sudah mengenal Allah. Nah, ini adinul akal, ini logika gitu. Kalau kita belum mengenal Allah, macam mana kita membedakan yang gaib tadi? Macam mana kita membedakan Allah gaib, setan gaib, malaikat gaib? Tentu belajar lu mengenal Allah. Setelah kita belajar mengenal Allah, baru kita bisa bedakan yang mana malaikat, mana setan. Nah, jadi jelas dia. Itulah baru bisa kita tegakkan. Nah, ada contoh. Setelah Nabi Muhammad belajar mengenal Allah, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasolla. Beruntung orang yang mensucikan dari dirinya, yang ingat Tuhannya ditegakkan sholat. Setelah itu yang dilakukan Nabi Muhammad, diislamkan seluruh sahabat umat Islam yang mau belajar untuk mengenal Allah, semuanya. Semua umat itu hanya mengingat Allah. Semua umat di saat itu mengingat Allah karena rukun sholat belum ada. Semua ingat Allah. Nggak ada rukun sholat di situ. Rukun sholat ada setelah Isra wal Mi'raj. Dari mulai para sahabat, Khadijah dan Fatimah, semuanya hanya mengingat Allah karena rukun sholat belum ada. Rukun sholat setelah Isra wal Mi'raj. Nah, contoh yang satu pelajaran yang perlu kita ambil. Khadijah dijamin surga tanpa ada sekalipun mengerjakan rukun sholat. Jamin surga. Itu contoh. Masa dia ingat Allah, mengurusi Nabi dia ingat Allah, semua segala macam. Cuman ingat Allah doang. Itu kan jelas.
Karena rukun sholat adanya setelah Isra wal Mi'raj. Sebelum Isra wal Mi'raj, seluruh umat Islam saat itu mengingat Allah. Seluruh umat Islam mengingat Allah saat itu. Nah, maka kita contoh, harusnya itu kita contoh. Kalau memang benar mulut kita berkata mencontoh Rasulullah, contohlah itu. Jadi disinilah bukti bahwa sholat itu nggak wajib bagi manusia. Sholat itu wajib bagi orang yang beriman. Orang beriman itu dapat membedakan yang gaib, mengetahui yang gaib. Allah gaib, setan gaib, malaikat gaib. Kalau kita nggak tahu mana yang gaib, nggak dapat kita bedakan yang gaib, berarti kita belum beriman. Maka tidak wajib perintah sholat kepada kita, karena kita belum beriman. Oke teman-teman, itulah sedikit cerita tentang sholat, rukun sholat, yang ini insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan, karena semua itu datangnya dari Allah. Yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari diri kita. Lebih dan kurang mohon maaf zahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.